Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sutina dari kelas 7 SIP 1 dengan NIM 1862-2011-40. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mengreview dan menganalisis kritisi artikel seminar penelitian akuntansi dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Corporate Social Performance, Business Strategy, Blockchain, Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Langsung saja kita mulai reviewnya. Pengaruh Corporate Social Performance, Business Strategy, Blockchain, Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. 1. Apa yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isunya yaitu dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Kemudian ada fenomena, yaitu salah satunya adalah dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yang merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau Single Market and Production Base, menurut Usman tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, menurut Delarsari tahun 2018. Kemudian ada research gap. Yang A. Corporate Social Performance tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap economic performance, menurut Wibison, Darmaji, dan Sutanto tahun 2014. Yang B. Strategi bisnis terbukti berpengaruh terhadap economic performance, menurut Puspita tahun 2018. Yang C. Hasil penelitian Penger 2018 berharap ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi kepercayaan yang masih lemah. Yang D. Corporate Sustainability memiliki hubungan signifikan terhadap economic performance, menurut Sejati dan Prastiwi tahun 2015. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Selanjutnya nomor 2, yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada economic performance. Menurut Putu, Kusuma, dan Lestari tahun 2014, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Selanjutnya ada corporate social performance, yaitu konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan, menurut Wood tahun 1991. Selanjutnya ada business strategy, merupakan strategi bisnis atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang, menurut Soleh dan Saifullah tahun 2017. Selanjutnya ada blockchain, adalah DBMS atau Database Management System. Namun tidak hanya sekadar DBMS saja, blockchain memberi perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada di dalamnya dengan menambahkan beberapa bagian. Pertama adalah struktur data yang dikelompokkan ke dalam blok-blok dan mendapatkan pengamanan dengan menggunakan Merkle tree. Lalu data header ditambahkan ke sistem blockchain, di mana header yang satu terkoneksi dengan dua header lain yang berasal dari blok sebelum dan setelahnya, menurut Wijaya dan Darmawan tahun 2017. Selanjutnya ada corporate sustainability, di mana sustainability ini berdasarkan International Institute of Sustainable Development, Deloitte, dan Touch tahun 1992, yaitu mengadopsi strategi dan efektivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingan saat ini dengan tetap menjaga
mempertahankan mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Nah, untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yaitu adanya sebuah hubungan antara corporate social performance pada kinerja ekonomi yang apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan atau media informasi yang akan diterima perusahaan, yaitu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Apabila perusahaan belum menerapkan sistem teknologi blockchain, maka akan menurunkan integritas laporan keuangan dalam menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya. Novelty hanya tersirat secara implisit. Novelty yang disajikan atas merupakan hasil penelaah dari reviewer di bagian kesimpulan dari penelitian ini. Yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Yang kedua, apakah business strategi mempengaruhi economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain mempengaruhi economic performance? Dan yang keempat, apakah corporate sustainability mempengaruhi economic performance? Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh business strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan tujuan penelitian ini. Selanjutnya yang keenam, apa kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini menjelaskan hubungan antara corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Dan yang B, memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Untuk kritiknya, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada stewardship theory. Menurut Donaldson dan Davis tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi, serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward bermotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua, positive accounting theory. Teori akuntansi positif berupa menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Yang ketiga, teori stakeholder. Teori ini merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan grand theory dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada stewardship theory, yaitu hubungan stewardship theory dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Yang kedua ada positive accounting theory. Hubungan teori akuntansi positif ini
pada ekonomi performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetisi, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga ada teori stakeholder. Hubungan teori stakeholder ini pada pengungkapan Sustainability Report merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengungkapkan ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi, keuangan, dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterkaitan Grand Theory dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ke-9, buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini ada kerangka konseptualnya di mana corporate social performance itu variabel pertama, terus business strateginya itu variabel kedua, blockchain-nya variabel ketiga, dan corporate sustainability-nya variabel keempat. Dan economic performance yaitu variabel Y. Untuk kritiknya, peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual variabel dikenali secara implisit. Kerangka konseptual adalah hasil dari penelaah oleh reviewer. Yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? H1, corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. H2, business strategi berpengaruh terhadap economic performance. H3, blockchain berpengaruh terhadap economic performance. H4, corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Untuk kritiknya, peneliti telah menyebutkan hipotesis penelitiannya secara eksplisit. Redaksional hipotesis H1, H2, H3, dan H4 mudah dipahami sehingga hipotesis dapat ditangkap dengan jelas. Yang 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. A. Rancangan penelitiannya menggunakan analisis regresi data panel. Untuk kritisinya, peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian sejelas-jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya, yang dia definisi operational variable, di mana ada variabel dependen yaitu diukur dengan memprediksi market base, dan variabel independennya yaitu corporate social performance, yaitu diukur dengan menggunakan rumus CSP. Yang kedua, business strategi, yaitu diukur dengan menggunakan 6 prodi dari penelitian, yaitu Bentley, Good, Omer, dan Tweed. 2017, R&D, Intense, Sales Effort, Employee Intensity, Capital Intensity, Employee Fluctuation, dan Sales Growth. Yang ketiga ada blockchain, yaitu diukur dengan menggunakan yang saling mengacu pada item yang terdapat pada indeks blockchain, yaitu rumusnya disclosure level. Yang keempat, corporate sustainability, yaitu diukur dengan menggunakan dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Yang C, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Periode penelitian mencakup data tahun 2014 sampai 2018. Untuk kritiknya, peneliti telah menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit dan memaparkan kriteria pengambilan penelitian dengan menggambarkan kriteria penarikan sampel. Selanjutnya yang D, unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dipilih 17 perusahaan sebagai sampel dari total populasi sebanyak 95 perusahaan. Periode penelitian mencakup 5 tahun. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Kemudian yang E, jenis data, yaitu jenis data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi berupa data atau laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Yang F, uji kelayakan model, yaitu dalam penelitian menggunakan analisis regresi data panel dan model yang cocok digunakan yaitu FEM atau Fixed Effect Model. Kritik
yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Selanjutnya yang G yaitu metode analisis data, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis data. Yang ke-12 yaitu jelaskan persamaan dan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Model persamaan dan regresi data panel sebagai berikut. YIT sama dengan alfa ditambah beta 1 X 1 IT ditambah beta 2 X 2 IT ditambah beta 3 X 3 IT ditambah beta 4 X 4 IT ditambah sampai seterusnya ditambah beta N X N IT ditambah epsilon EIT. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya, tetapi persamaan regresi tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit. Yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitiannya. Yang A, statistik deskriptif. Di sini ada tabelnya. Untuk kritiknya, peneliti sudah menampilkan data tabel statistik deskriptif dan peneliti pun sudah menjelaskan secara eksplisit dalam penelitiannya. Yang B, hasil uji kelayakan model. Yang A yaitu uji Chow, common effect, PS, fixed effect. Yang B-nya uji Hausman, fixed effect versus random effect. Yang C-nya uji Lagrange multiplier, common effect versus random effect. Nah, berdasarkan pengujian terhadap ketiga model regresi data panel di atas, dapat disimpulkan bahwa model fixed effect dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan data tabel uji kelayakan model dan sudah menjelaskan hasil uji kelayakan model secara eksplisit. Yang C, uji hipotesis. Di sini ada tabelnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan FW9, dapat dilihat bahwa dari keempat variabel di atas, yakni corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability, hanya variabel business strategi saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan dan menjelaskan hasil uji hipotesis. Lanjutnya yang ke-14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Untuk simpulannya, yang pertama, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik CSP min 0,160624 kurang dari T tabel 1,99006. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini ditolak. Kemudian ada variabel business strategi. Dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Nah, hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik BS 2,322063 lebih besar dari T tabel 1,99006. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya ada variabel blockchain. Dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik BC min 1,341248 kurang dari T tabel yaitu 1,99006. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya ada corporate sustainability. Dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode
2014 sampai 2018. Nah, hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian integrasi data panel dengan nilai tes statistik CS yaitu min 0,453057 kurang dari T tabel yaitu 1,99006. Dengan demikian, H4 dalam penelitian ini ditolak. Untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan kesimpulan dalam penelitian ini. Yang B, keterbatasan. Yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Dan yang keempat, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen, yaitu corporate social performance, business strategy, blockchain, dan corporate sustainability. Dan variabel dependennya yaitu economic performance, dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. Dan yang C, yaitu implikasi. Yang pertama, bagi perusahaan, seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan, karena hal tersebut merupakan tentang bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk ketersediaan data laporan keuangan yang merupakan kewajiban bagi perusahaan publik untuk mempublikasikan. Yang kedua, bagi perusahaan, seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan karena hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk ketersediaan data laporan keuangan dengan merupakan kewajiban bagi perusahaan publik untuk mempublikasi. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, A. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas periode peneliti menjadi 6 tahun atau lebih. Yang B. Penelitian selanjutnya disarankan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda. Dan yang C. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel dependen dan variabel independen. Dan yang D. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel. Untuk kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan implikasi dalam penelitian ini.